Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Semangat? Semangat, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin salah satu teman kita. Esther, pimpin doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan atas berkat dan anugerah-Mu. Tuhan, kami mau masuk pembelajaran kami. Berikan kepintaran serta kesabaran buat guru kami untuk mengajar kami. Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan. Dosa kami yang banyak itu hapuskanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak ingin mengabsen. Ada yang tidak hadir? Tidak, Pak. Bapak panggil namanya satu-satu. Dengarkan. Ananda Sianturi, Hadir, Pak. Andre Sianturi, Hadir, Pak. David Sianturi, Hadir, Pak. Dina Pasaribu, Hadir, Pak. Esther Sigurian, Hadir, Pak. Gabriel Sianturi, Hadir, Pak. Grecia Pasaribu, Hadir, Pak. Arni Pasaribu, Hadir, Pak. Ica Sianturi, Hadir, Pak. Novela Sigurian, Hadir, Pak. Rosa Sigurian, Hadir, Pak. Sania Sianturi. Hadir, Pak. Jadi sebelum Bapak di sini memasuki materi yang akan kita bahas, terlebih dahulu Bapak ingin bertanya, pelajaran yang telah kita pelajari sebelum ini, pelajaran apa itu? Pecahan desimal, Pak. Pecahan desimal. Pecahan desimal. Siapa bisa memberikan contoh bentuk pecahan desimal? Sania, coba kamu berikan contoh. 1,17, Pak. 1,17. Ada yang lain? Andre? 0,5, Pak. 0,5. Yang di belakang bagaimana? Ananda? 1,15, Pak. 1,15. Ya, itulah pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang pecahan desimal. Jadi di sini kita membahas materi yaitu tentang materinya rasio. 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 Siapa yang pernah mendengar kata rasio? Ya, apa itu rasio, Esther? Perbandingan, Pak. Perbandingan. Perbandingan. Jadi rasio itu sama, itu artinya perbandingan. Jadi perbandingan kita dapat gunakan perbandingan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh di kelas kita ini, berapalah siswa kelas 6? 12, Berapa laki-laki? 4, Pak. Perempuan? 8, Pak. Coba kamu buat perbandingan laki-laki dengan perempuan. 4 banding 8. Bisa diperkecil? Bisa, Pak. Berapa? 1 banding 2, Pak. 1 banding 2. Jadi manfaat kita mempelajari rasio ini.
manfaat kita mempelajari rasio ini yaitu kita dapat membandingkan. Apa yang kita bandingkan? Seperti laki-laki banding perempuan, membandingkan harga, membandingkan tinggi rendah, besar kecil dari suatu benda, umur atau usia. Itulah yang bisa kita pergunakan dalam sehari-hari. Jadi kita mempelajari materi rasio ini memiliki tujuan. Apa itu tujuannya? Jadi itu tujuannya kita mampu memahami konsep rasio. Kita juga harus mampu membandingkan benda yang terkait dengan penjumlahan atau pengurangan, serta perkalian dan pembagian. Dan kita juga mengetahui perbandingan persamaan antara dua besaran. Jadi di sini kalau kita perhatikan di sini ada contoh yaitu membandingkan benda. Kita perhatikan di sini ada pohon bibit memiliki paket A dan paket B. Begitu juga dengan harga.
Jadi kita bisa membandingkan. Coba kamu bandingkan dulu paket A dan paket B. Apa yang kamu lihat di situ? 4:3, Pak. 4:3. Apa yang 4? Ada lagi yang lain perbandingannya? Ada yang lagi? Empat banding 3. Berarti si Andre melihat di situ ada yang 4 pohon di paket A dan ada 3 pohon di paket B. Masih ada kurang di perbandingan yang lain. Yang mana? 50 banding 40. Apanya 50? Harganya berapa sebenarnya di situ? 50.000. Paket B? Jadi perbandingannya bagaimana? 50.000 banding 40.000. Itu adalah perbandingan harga bibit pohon paket apa? Paket A dan paket B. Jadi Bapak di sini ada karet gelang. Nah, ada karet gelang. Jadi itu warna kuning dan merah. Perbandingannya 20 banding. Perbandingannya merah banding kuning. Jadi kita hitung berapa yang merah dan berapa yang kuning. Bapak hitung dulu yang merah. 1. Sama-sama kita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada berapa? 20, Pak. Jadi kita hitung karet kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa? 12. Coba kamu buat perbandingannya. Perbandingan karet merah dengan karet kuning. Ya, 20 banding 12. Bisa kita perkecil itu? Bisa, Pak. Berapa? 3 banding 5, Pak. 3 banding
5. Ada yang bisa membenarkan? Tadi 20 banding 12. Jadi ada yang bisa membenarkan? Merah tadi berapa? 20. Kuning? 12. Perbandingan merah dan kuning. Merah dan kuning. Merah banding kuning. Berapa? Berapa tadi yang merah? 20. Yang kuning? 12, Pak. Buatlah perbandingannya. Merah banding kuning. Ya. 20 banding 12. Bisa diperkecil? Bisa, Pak. Berapa? Berapa? 5 banding 3. Itulah. Jadi perbandingan itu sesuai yang diminta. Mana yang duluan. Jadi di dalam konsep perbandingan ini banyak yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di situ ada foto, yaitu bibit pohon dan harga. Ada yang paket A. Berapa tadi harganya paket A? 50.000, Pak. 50.000. Berapa biji? 4, Pak. 4 pohon. Paket B? 40.000, Pak. Berapa pohon dia? 3, Pak. Mana yang paling banyak? Paket A. Yaitu Paket A, Pak. paket A. Paket mana yang harganya lebih murah? Paket B, Pak. Jadi di sini, menurut kita, menurut kalian, paket bibit pohon mana sebaiknya dibeli oleh Atos? Dibeli oleh Atos. Jadi itulah permasalahan yang sering kita hadapi dengan membandingkan harga. Jadi sebelum kita ke situ, berarti kita harus tahu harga satu bibit, harga satu pohon bibit, yaitu dengan cara menggunakan rasio perbandingan pembagian untuk mencari harga satu bibit. Paket A 50.000, berarti 50.000 dibagi 4. Lalu di paket B 40.000 dibagi 3. Jadi dari situ kita dapat untuk membeli mana yang harus dibeli Atos, bibit mana yang paling murah. Nah, jadi di sini sudah Bapak terangkan masalah perbandingan yang lebih banyak bukan itu penentu harga per bijinya,
Jadi apakah lebih kecil, lebih sedikit jadi lebih murah? Tidak. Jadi kita harus tahu yaitu harga per pohon. Harga per pohon. Jadi 50.000. Coba kamu bagikan dulu. Berapa harga satu pohon di paket A? Paket A. Nah, ini tadi di paket A. Coba kamu cari harga satu pohon. Harga satu pohon di paket A. Kerjakan di buku masing-masing. Jadi kita harus tahu di sini berapa harga satu pohon. Nah, sudah ada? Berapa, Andre? 12.500. Dari mana itu 12.500? Dari mana itu harga satu pohon di paket A 2.500? Dari rasio perbandingan pembagian. Nah, pembagian lah itu. Yang mana kita bagi? Yang mana kita bagi? Harga dibagi banyak pohon. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi tahu kita berapa harga satu pohon itu. Dapat berapa tadi? 12.500. Nah, di paket B harga per pohon caranya sama juga seperti cara pertama. Coba kamu cari harga per pohon di paket B. Kita bagikan. Kalau ada pun dia tidak bisa habis, berarti dia ada lebihnya.
Ya, cari, kita kerjakan berapa harga paket satu pohon di paket B. Berapa harga satu pohon? Sekitar berapa? Sekitar berapa? Udah dapat? 12.500 itulah di paket A. Di paket B 13.000 lebih 13.333 rupiah. Nah, itu 13.300. Jadi dari harga satu pohon di paket A, harga satu pohon di paket B, mana yang lebih murah? Yaitu di paket A. Walaupun di paket A itu 50.000, belum tentu lebih mahal. Karena banyak pohon yang di paket A-nya. Jadi sesuai dengan permasalahan ini, yang mana yang harus dibeli? Yaitu paket A. Jadi paket mana yang harganya lebih murah? Yaitu paket A. Karena dia harga satu pohon, berapa satu pohon di paket A? 12.500, Pak. 12.500. Jadi inilah yang sering kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membandingkan besaran dari suatu benda atau besaran dari suatu harga. Jadi di sini kita membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa, maka kita membaginya menjadi berapa kelompok? 3 kelompok. Jadi kita buatlah kelompok. Buat atur posisinya, buat kelompoknya. Buat kelompoknya sudah. Nah. Jadi di sini Bapak akan memberikan LKPD dan dikerjakan secara berdiskusi dengan sekelompoknya untuk memecahkan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari.
Jadi dibaca soalnya di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dibaca soal nomor 1 untuk kelompok 1, soal nomor 2 untuk kelompok 2, soal nomor 3 untuk kelompok 3, tetapi dikerjakan semua. Dikerjakan semua. Ditulis kelasnya, materinya, nama siswa, mata pelajaran, kerjakan dan diskusikan. Dibaca soalnya, kerjakan secara berdiskusi untuk memecahkan masalah. Jadi harus tahu kita, yaitu perbandingan besaran, perbandingan benda, perbandingan harga, besar atau kecil. Dikerjakan, dilihat, dan dibaca dengan teliti. Mengerjakan permasalahan perbandingan atau rasio. Dikerjakan, bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan? Perbandingan di kelompok 1 itu perbandingan clue, sains dan seni. Sains dan seni. Berapa perbandingannya itu di kelompok 1?
Iya, 16 dibanding 24. Nah, 16 banding 24. Apakah itu perbandingan itu bisa diperkecil atau disederhanakan? Kalau bisa sederhanakan. Kalau bisa disederhanakan. Jadi berapa? 2/3. Kerjakanlah seterusnya. Kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan? Di kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3. Jadi kita harus tahu berapa perbandingannya. Kita harus mengetahui perbandingan benda atau besaran yang diminta. Dikerjakan, dihitung dengan teliti. Nah, jangan kita menghitung asal saja, harus benar-benar dihitung. Sudah ada yang selesai? Hah? Coba Bapak lihat. Kelompok 2 bagaimana? Selesai. Kelompok 3 ada permasalahan? Jadi setiap kelompok hasil diskusinya harus dipaparkan. Kelompok mana mulai? Ya, kelompok 1, kami persilakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi atau hasil kerja kelompoknya. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Ke depan sekali lagi biar didengar temannya. Suaranya agak keras, biar temannya juga bisa mendengarkan hasil dari kerja kelompok 1. Pada tabel di bawah ini dituliskan jumlah siswa yang bergabung dalam berbagai klub di sekolah. Berdasarkan tabel tersebut, jawablah pertanyaan berikut. A. Tuliskan perbandingan paling sederhana dari anggota klub sains dan seni. Jadi perbandingan anggota klub sains dan seni sama dengan 16/24 sama
16 banding 24 atau disederhanakan menjadi 2:3, Pak. 2:3. Nah, apakah itu cuma jawabannya? Ada yang lain? Kalau ada jawaban yang lain, diberikan pada temannya. Jika perbandingan jumlah anggota klub olahraga dan seni adalah 3:2, tentukan jumlah anggota klub olahraga. Klub olahraga 3 kali 12 sama dengan 36. Klub seni 2 kali 12 sama dengan 24. Jadi jumlah anggota klub olahraga adalah 36 orang. Jadi anggota klub olahraga 36 orang. Ada lagi jawabannya? Yang lain sesuai dengan pertanyaan? Nah, berikan pada temannya. Jika perbandingan jumlah anggota klub olahraga dan robotik adalah klub olahraga 4 kali 9 sama dengan 36. Klub robotik adalah 3 kali 9 sama dengan 27. Jadi jumlah anggota klub robotik adalah 27 orang. Jadi di situ di pertanyaan nomor 3 yaitu perbandingan olahraga anggota klub olahraga dan robotik adalah 4:3, itu harus jelas perbandingannya. Nah, ulangi lagi. Nah, ulangi. C. Apa soalnya? Jika perbandingan jumlah anggota klub olahraga dan robotik adalah Masih ada pertanyaannya. Perbandingannya mana? empat dan 3, berapakah jumlah anggota klub robotik? Iya, berapa jumlah anggota klub robotiknya? Klub olahraga 4 kali 9 sama dengan 36. 3 kali 9 sama dengan 27. Jadi jumlah anggota klub robotik adalah 27 orang. Jadi jumlah klub robotik adalah 3 dikali 9 sama dengan 27 orang. Nah. Sudah? Masih ada yang lain? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan untuk kelompok 1, nah, silakan. Demikianlah hasil dari kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dengan semangat, tepuk tangan lagi. Silakan kembali ke bangku masing-masing. Bagaimana kelompok 2 sudah selesai? Nah, paparkan dulu hasilnya. Paparkan hasil dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menetapkan hasil kelompok kami. 2. Doni membuat susu coklat dengan 30 ml sirup coklat untuk setiap 2 sendok teh susu. Hana Buat suaranya agak kuat. menambahkan 65 ml sirup coklat untuk setiap 5 sendok teh susu. Susu coklat milik siapa yang
lebih terasa coklatnya? Jelaskan jawaban kalian. Rasio susu terhadap sirup coklat milik Doni yaitu 2:30 sama dengan 1:15. Rasio susu terhadap sirup coklat milik Hana yaitu 5:65 sama dengan 1:13. Dari rasio tersebut maka susu coklat milik Doni yang lebih terasa coklatnya. Dari rasio, maka coklat siapa yang paling terasa? Coklat Doni. Ada pertanyaan? Iya. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Dari kelompok 3 memberikan pertanyaan. Kita berikan dulu tepuk tangan kepada kelompok 3 yang memberikan pertanyaan. Silakan kelompok 3. Mengapa susu coklat milik Doni lebih terasa dibandingkan milik anak? Nah, pertanyaannya itu menantang. Mengapa? Nah, rasa coklat milik Doni itu lebih terasa. Nah, berikan jawaban untuk kelompok 3. Karena susu coklat milik Doni lebih terasa coklatnya daripada milik Hana yaitu 1:15. Yaitu 1:15. Jadi Bapak sempurnakan, ya kan? Nah, milik Doni itu 1:15, sementara rasa coklat Hana itu 1:13. Maka lebih banyak perbandingan dari rasa coklat siapa tadi? Doni. Nah, jadi itulah jawaban atas untuk kelompok 2 yang diberikan pada kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang memberikan jawaban, dan begitu juga untuk kelompok 3 yang berikan pertanyaan. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Kami kelompok 2 kembali ke tempat. Kelompok 3 sudah selesai dikerjakan? Sudah siap untuk memaparkan hasilnya? Silakan maju ke tempat. Kelompok 3 kita dengarkan dulu. Kelompok 1, kelompok 2 kita dengarkan dulu hasil pemaparan kerja kelompok dari kelompok 3. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya nanti setelah dipaparkan. Kuat suaranya. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kelompok kami. Soal nomor 3. Ibu mengajak kalian ke supermarket untuk belanja bulanan. Ibu menyuruh kalian mengambil susu kotak kemasan kecil yang biasa kalian minum di rumah. Ketika sampai di rak yang menjual berbagai susu, kalian melihat ada 2 pilihan. Rak kotak susu pertama harganya Rp30. Kotak susu kedua harganya Rp34.500. Kotak susu kemasan mana yang kalian ambil? Jelaskan alasan kalian. Jadi Bapak jelaskan, yaitu harga susu kotak pertama yaitu 30.000, harga susu di kotak kedua yaitu 34.500. Dengarkan kelompok 1, kelompok 2 hasil pemaparan dari teman kita.
Nah, berikan jawaban kalian dari hasil kelompok kalian. Harga satu kotak susu pada kemasan satu adalah 50.000 dibagi 12 sama dengan 2.500 rupiah. Harga satu kotak susu pada kemasan 2 adalah 55.000 dibagi 15 sama dengan 2.300 rupiah. Jadi kemasan yang dipilih adalah kemasan yang kedua. Kemasan yang kedua. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok 3. Nah, kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Jadi kelompok 3 itu harus bersiap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 untuk bertanya. Dari mana harga satu kotak susu pada kemasan satu harganya 2.500 rupiah? Karena harga satu paket susu pada kemasan 1 adalah 30.000 dan jumlah susu yang ada 12, maka 30.000 dibagi 12 sama dengan 2.500. 2.500. Berarti harga satu biji susu itu 2.500. Nah, 2.500. Bagaimana kelompok 1 atas hasil jawaban dari kelompok 3 yang memberikan jawaban atas pertanyaannya? Sudah paham? Sudah paham. Dari mana itu 2.500? Coba diulangi lagi jawabannya. Karena harga satu paket susu pada kemasan 1 adalah 30.000 dan jumlah susu yang ada 12, maka 30.000 dibagi 12 sama dengan 2.500. Jadi 2.500. Nah, itulah harga satu susu di paket kotak pertama. Nah, kelompok 1 sudah jelas? Sudah puas akan jawaban dari kelompok 3? Sudah. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Ya, kelompok lain tidak ada yang bertanya. Maka kelompok 3 sudah telah memaparkan hasil diskusinya. Maka kita persilakanlah mereka untuk menyelesaikan hasilnya. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Tepuk tangan. Kelompok 3 silakan duduk ke bangku masing-masing. Jadi rasio perbandingan yang kita pelajari dalam bab ini itu kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita melakukan perbandingan-perbandingan yang ada di sekitar kita, baik itu perbandingan uang, harga besar, dan nilai. Jadi perbandingan itu kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang harus kita pahami. Perbandingan bisa kita gunakan di dalam penjumlahan dan pengurangan. Perbandingan
bisa kita gunakan dalam perkalian maupun pembagian. Jadi yang kita simpulkan bersama-sama, sebelum kita simpulkan bersama-sama, Bapak ingin bertanya, apalah kesimpulan yang kamu pelajari pada materi hari ini? Silakan tunjuk tangan untuk memberikan kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan atas materi yang kita pelajari pada hari ini? Kesimpulan tentang materi rasio. Rasio. Nah, kesimpulan tentang rasio, yaitu apa itu rasio? Kesimpulannya, kesimpulan apa yang Bapak minta dari peserta didikku? Apa kesimpulan tentang materi yang kita pelajari pada hari ini? Ada yang ingin memberikan? Ya, silakan. Perbandingan suatu benda. Iya, kesimpulannya, si Esther, tepuk tangan untuk si Esther yang memberikan kesimpulan perbandingan suatu benda. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang bisa memberikan, menambahi dari teman kita, dari temannya? Kalau silakan tunjuk tangan. Ya, silakan. Kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu kehidupan sehari-hari? Nah, yaitu perbandingan itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan itu kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita simpulkanlah materi yang kita pelajari pada hari ini. Rasio yaitu perbandingan yang senilai perbandingan besaran dari suatu benda yang dapat kita gunakan, yang dapat kita pecahkan di dalam sehari-hari di kehidupan kita. Jadi rasio perbandingan bisa kita pecahkan dengan menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk mencari rasio perbandingan. Itulah yang kesimpulan yang kita ambil pada hari ini. Paham? Paham, Pak. Bagaimana pelajaran hari ini? Luar biasa. Kurang jelas? Luar biasa, Pak. Membosankan? Tidak, Pak. Jadi pelajaran hari ini adalah Bapak pun merasa puas karena kita bersemangat. Jadi untuk materi berikutnya yaitu tentang apa itu? Yaitu bangun ruang.
yaitu tentang bangun ruang, kubus, dan balok. Jadi Bapak minta untuk pelajaran berikutnya Bapak suruh membawa bentuk balok dan bentuk kubus. Nah, sekian. Jadi tepuk tangan untuk setiap kelompok. Jadi karena kita sudah selesai materi kita, maka kita menyimpan bukunya, rapikan semua, jangan ada yang ketinggalan, dan belajar terus di rumah, tetap semangat. Setelah kita mengakhiri materi kita, maka kita juga mengucapkan syukur kepada Tuhan karena diberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat belajar dengan semangat. Jadi saya silakan teman kita yang memimpin doa. Nah, Andre Siantori, teman kita yang memimpin doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan atas berkat anugerah-Mu, di mana Kamu masih memberkati kami dan memberikan kepintaran kepada kami. Tuhan Yesus, sekarang